Yazid Kru dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Yitya Fuad dalam acara Greneng. Waduh, penasaran acara kok branding Greneng. Tidak masalah, yang penting isinya Yazid Kru, ini krune lemu-lemu ndak apa Yazid. Ya pemirsa, saya sudah ada properti untuk mengundang beliau, nanti kita ngobrol di sini dalam acara Greneng. Oke, pemirsa, kru. Maksud saya Yazid Kru. Nah, jenengan kan Yazid. Iya. Nah, tadi krunya apa? Assalamualaikum Pak Id. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa sekali. Penampilannya cerah, secerah suasananya ini loh Pak. Insya Allah. Selalu harus cerah, selalu harus semangat. Waduh, ini kan teman-teman Yazid Kru, dimanapun Anda berada kan masih penasaran. Pak Yazid itu cilikane kepiye, sekolahnya di mana itu? Bisa cerita sedikit Pak dulu waktu kecil. Ya. SD ini mungkin. Nah, hal ini mungkin perlu diungkap juga ya, banyak kalangan yang belum kenal secara dalam. Taunya Yazid itu ya sudah gede, kemudian ya seperti sekarang ini. Nah, mulai dari kecil, Yazid kecil itu dilahirkan di, ya tentu saja seperti KTP Sleman begitu. Ya. Bisa dilahirkan di Dusun Nasri, Sumbersari, Moyudan, Sleman, oleh ibu saya, Ya. Hajah Juwariah. Terus yang Dawon ini? Dawon ini rumah saya. Oh. Saya besar di Dusun Trukan, satu kring dengan Dusun Nasri, dan Dawon ini adalah juga satu kring dengan Dusun Nasri, artinya satu pedusunan. Saya tidak keluar dari Dusun Nasri ini. Oh, berarti masih satu dusun, tapi kan beda blok nek istilahnya Pak ya? Ya, beda kampung. Beda kampung, nggih, istilah ya. Ya. Dawon itu nek sama Nasri itu Masih satu pedukuhan. satu Kring pedukuhan tapi tiga, beda Sumbersari. letaknya agak Berbeda. Jaraknya Jadi rada. kampung saya berbanjar, Nasri itu ada Trukan, ada jadi kemudian juga Nasri gitu. Oh, Kemudian berarti ini juga paling paling ujung timur. paling ujung timur. Sebelah saya sudah Sitoluhur. Nah, tahun berapa Pak pindah Nasri? Pindah Dawon. Dawon tahun 2000. Tahun 2000. Berarti kecilnya di Nasri sejarah ya? Nasri sejarah. SD? Gelitisnya dulu di Waduh, Nasri. gelitis barang. Banyak banget. Ya itu Saya kan banyak cerita tentang gelitisan saya. SD saat dulu Pak, kecil. SD. Ya, menginjak SD saya TK di Gedung Bandeng. Oh, Gedung Gedung Bandeng Bandeng. itu kota santrinya Ya, daerah sejarah ya. Moyudan. Ya, cukup monumental. Ya. Fenomenal. Jadi saya kecil TK, masa kecil saya banyak cerita dari ibu, dari tetangga, dari sedulur-sedulur. Gelitisnya luar biasa. Saya mungkin ada kelebihan dulu waktu kecil itu gelitis. Gelitis. Setiap kali ada adang, bahasa sininya, ada ewoh, Mantu. selalu saya dicap mesti ndok peluru karena saya selalu pegang telur dia. Saking gelitisnya. ya. Saking gelitisnya. Dan orang-orang sudah maklum lah saat itu karena Putranya jujur. Pak, ini sebelum cerita tentang TK, Bapak ini berapa saudara? Saya berdelapan. 8, Bapak yang ke? Saya keempat tengah. Ya. Saudara saya 4. Jadi bapak saya sama ibu saya pinter. Ya. 4 laki-laki, 4 perempuan. Bapak Ya, itu keempat. takdir Gusti Allah. Ya, nggih, itu tidak bisa direncanakan, itu kan rezeki nggih. Terus berarti Bapak anak ke-4. 4. Adik-adiknya Bapak cewek semua berarti? Cewek semua adik saya. Cewek semua. Cowok 1. Cowok 1. Ya, mbak saya yang barep cewek. Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal? Enggak, yang adiknya mbak saya, Mas Khafni. Itu sudah meninggal di usia 37. Saat itu habis main badminton. Saking semangatnya, tidak tahu ada potensi sakit jantung koroner. Padahal sebelumnya seminggu sudah general check up, sehat semua. Jadi kita memang harus hati-hati. Ya, olahraga malam ya Pak? Ya, olahraga malam terutama. Ya. Terus kembali ke TK tadi Pak, masa kecil ewoh tadi nglidise pokoknya ndok loro. Iya. 2 nggih Pak? Iya, itu. Selain itu apa Pak? Nah, yang glitise saya wes kemana-mana mesti pegang 1 arit, peso, dan 1 pelinteng. Untuk apa itu Pak? Melinteng itu untuk cari burung. Untuk melintang burung. Kesenangan atau zaman dulu? Wah, titisnya luar biasa. Jadi kalau saya melintang itu banyak yang mengikuti. Ini tidak hanya sekedar omong kosong, bisa dibuktikan, bisa dicek. Berarti dari kecil leader nih Bapak? Dari kecil sudah jadi leader ya, pemimpin. Jadi kalau melintang itu pakai sandat,
dapatnya itu burung, tidak hanya burung kecil, teruk, bajing itu sering. Padahal teruk, bajing itu biasa. Iya, direnteng. Dimakan mboten? Dibakar mboten? Ya, terus rame-rame dibakar, dibungkus itu pakai daun. Oh ya, sama nggih. Ya, anglitis banget. Nah, itu TK, berarti TK terus masuk SD? Ya, SD di SD Muhammadiyah Semingin 2. Ndoknya papat nih, Pak. Wah, ya SD sudah mulai anu lah. Kelihatan dulu sering jadi pemimpin upacara, sering banget saya ditunjuk. Oh. Jadi ya ketua kelas kayak gitulah. Ya, berarti tapi nganu ya. SD terus SMP? SMP saya di Mualimin. Ya. Di Madrasah Mualimin Muhammadiyah. Oke. Nanti kita lanjutkan gerene-gerenenya bersama Pak Yed. Kru. Ya Yed Kru, dimanapun Anda berada, baik sebangsa ataupun tidak. Pada kesempatan hari ini kita masih bersama Haji Muhammad Yayid SAG. Nah, tamu agung Rano Suguhane. Kru. Nah, ini lah. Aneka. Wedangnya Lek. Wah. Ini boleh. Oh, silakan. Oh, nang omahe beliau kok aku sing nawani malah. Nanti Pak, nanti nunggu air dulu. Ya. Nah, ini kita kembali ke sekolah Pak. Tadi SMP. SMP saya di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Berarti dia SMP, SMA. SMP di pondok. Mestinya SMP SMA. Iya. Tapi karena saya memang bawaan sejak kecil itu ngelidis. Iya. Tukang gelut. Mualimin juga tukang gelut. Wah, luar biasa. Pondok. Jadi di pondok. Iya. Bahkan dulu sering di strap dan sebagainya karena yang di mana? Yang di Probrajan? Yang di Patang Puluhan. Yang Mualimin asli dulu tahun Ya. 81 sampai 85. Jadi Mualimin itu kan laki semua. Kalau yang cewek itu di Mualimat yang perempuan. Nah, karena asalnya itu dari seluruh utusan dari seluruh Indonesia. Jadi biasanya anak-anak Mualimin itu atas rekomendasi pimpinan wilayah, pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah, ini dari penjuru tanah air. Sehingga dengan karakter masing-masing, terutama yang Sumatera, Madura, dan teman-teman yang lain, ini mempunyai karakter sendiri. Jadi saya saat itu ya juga harus eksis. Saya nggak mau kemudian jadi kalah dan lain sebagainya. Sehingga seneng gelut saat itu terbawa sampai Mualimin. Boleh, mengundurkan diri boleh ya? Ya, sebetulnya sampai kelas 6. Cuma saat itu tidak diperbolehkan oleh sekolah, saya hanya bisa ngambil ijazah sanawiyah. Sehingga saya cuma bisa meneruskan di aliyah. Sehingga saya harus ke Madrasah Aliyah Negeri Kudian. Oh, pindah. Berarti dulu nganu Pak, untuk masuk ke Mualimin itu tidak harus seleksi, bisa rekom dulu dari... masih sangat longgar, tidak seperti sekarang. Mualimin sudah ribuan murid ketika masuk sehingga harus ada seleksi. Kalau dulu enggak. Dulu masih rekom. Dulu masih ya yang terutama yang dari luar. Dulu hanya angkatan saya itu hanya 2 kelas. Tidak seperti sekarang. Sekarang kan jadi nganu Pak, pilihan juga untuk masuk ke sana. Iya, karena memang sekarang Mualimin sudah cukup berprestasi lah di dunia pendidikan Yogyakarta. Bisa kita banggakan sebagai anak panahnya kader Muhammadiyah. Karena Mualimin itu adalah langsung di bawah PP. Beda dengan misalnya yang unggulan di Yogyakarta itu MUI. Itu di bawah pimpinan wilayah Muhammadiyah. Wilayah nggih. Demikian juga di daerah lain. Tapi kalau Mualimin langsung PP. Saya sempat diajar Pak Air Fahrudin, Pak Jindar Tamimi, dan banyak ustadz-ustadz senior yang lain. Ya. Terus tadi pindah ke MAN. MAN pundi Pak? Man Godian. Itu di sana juga lidisnya luar biasa. Manemen ya Pak. Wah, orang nang pondok. Jadi saya prestasi pendidikan itu bahasa ibu saya. Karena ibu saya itu juga seorang guru agama Islam di SD Godian 2. Saya dulu sering jemput begitu. Nah, bahasa ibu saya itu prestasi belajar saya mondo-mondo. Ora pinter, ning ya ora bodoh. Nah, mondo-mondo. Nah, karena sebetulnya kalau misalnya dipacu insya Allah bisa. Cuma saya kegiatannya dulu olahraga. Saya nakalnya insya Allah tidak pernah minum, tidak pernah main, dan lain sebagainya. Insya Allah terjaga. Cuma nakalnya saya itu, penyakit saya sejak kecil, SMP kemudian sampai dengan SMA di Man Godian, gaweane gelut. Berarti pernah prestasi Pak.
Ya. Dalam satu hari itu di drop 2 sekolahan, SMA 17 dan SMA Islam Pelem Gurih. Ya. Karena apa? Hari Jumat ya biasalah tawur sama anak SMA Islam. Oke. Hari Sabtunya saat itu saya ingat betul di jembatan Pelajoran. Di saat itu saya bermasalah dengan anak SMA 17. Seninnya saya di drop 2 SMA hanya mencari saya. Saat itu datang ke sekolahan. Datang ke sekolahan semua, orang nggak ngira saat itu saya kecil badannya. Nah, tapi saat itu tidak atau berbeda dengan sekarang, ada klite semacam ini, kita prihatin. Tapi Kalau zaman dulu benar-benar zaman man jenengan man itu apakah sudah wis melu bela diri? Basicnya dari anu ya. Basicnya saya dari mualimin. Mualimin ya, Pak, Saya ya? sampai melatih 4, mualimin wajib. Oh, wajib. Sehingga mualimin kadang-kadang dulu kalah di aula karena kita latihannya di aula, diteruskan di kamar mandi. Serem, seru. Penasaran ya Pak? Iya. Penasaran kalah secara di atas Kalah, meja, nah. di luar meja. Iya. Jangan anu terus tadi ini orang penasaran Pak. Pak Yahid itu zaman SMA ngepit apa nggo motor apa sudah? Ya, saya kelas 1 pakai sepeda. Saya dibelikan sepeda balap sama ibu. Kemudian kelas 2, kelas 3. Sepeda balap yang stangnya gini tuh? Ya, yang stangnya kayak tanduk. Gue stop Tanduk zaman dulu gue Pak. Forever zaman semono. Maaf harus nyebut merek. Saya ingat betul sepeda saya ingat betul dulu juga warnanya hijau gitu Iya. ya. Forever wis ampuh dhewe saat itu. Iya. Nah, kelas 2, kelas 3 saya dipinjami kakak saya sepeda motor Astria lah, tak diproke saat itu, masih ingat betul plat nomornya AP3404 SE. Itu sudah model ceper. Ceper, tasnya panjang, Ya. ya biar dianggap gaul lah. Terus celananya cutbre. Enggak juga. Enggak harus ya Pak ya? Enggak. Itu wis gaul-gaulnya zaman dulu ya Pak ya? Wah, itu kan tahun Tapi memang 60-an. zaman itu kan belum harus wajib pakai helm toh Pak. Berarti belum tren Saat helm belum itu ya? belum. Nah, era tahun 87, 88 itu helm ya, helmnya si helm patok itu. Iya. Rano Helm kali ciduk. itu. Nah, helm ciduk. Sebelum selain hobi gelut Pak, hobi bertanding adu fisik tadi apa Pak selain? Kan sudah ada Ya, bibit saya biasanya. olahraganya tenis meja. Tenis Prestasi meja, saya mulai dari mualimin, kemudian saya di Iman, itu pernah juara DIY tenis meja. Jadi olahraga saya itu tenis meja sama bela diri. Tenis meja, pingpong. Pingpong Sering gitu. juara Kabupaten Sleman dulu. Sering mewakili Berarti nek Sleman. pitulasan di dusun ya juara ya Pak? Ya jangan tanya, nah, Wah, cuma sampai nggak boleh ikut. Sampai lu kok jadi nah, nggak ngalah. sekarang nerusin kakak saya, Oh. masih tenis meja. Itu setelah aman kuliah. Kan kuliah di UIN, Langsung? Yayan dulu. Ya, Ya, UIN, karena aliyah kan jurusannya di Yayan. Yayan. Rasa ngece nang UGM ra iso. Dan itu kan Dulu pilihan era- Pak. Enggak, Pilihan. mestinya masuk UGM, cuma saya belum cek 2B-nya, pensilnya. Ya. Itu durung tak cek, jadi komputernya ra iso maca, dadi ra klebu. Ya nggak apa-apa. Tapi malah lu aduh le mangkat bangane Nah. kok. Ya, nanti kita lanjutkan lagi pemirsa. Yahid Crew dimanapun Anda berada setelah yang berikut ini.